Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfian Kurniawan Tantara. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi dari perkuliahan Pendidikan dan Kewarganegaraan yang berjudul relasi antara agama dan negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan. Di sini terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat, sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Di atas konsep hubungan negara dan agama sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing-masing. Keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia. Di sini ada beberapa perbedaan konsep hubungan agama dan negara. Di antaranya, pertama itu ada hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Terus yang kedua itu teokrasi langsung dan tidak langsung. Terus yang ketiga itu ada hubungan agama dan negara menurut paham komunisme. Terus yang keempat ada hubungan agama dengan kehidupan manusia. Sebelum keempat tadi dijelaskan, pertama dari hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Yang dimaksud hubungan negara yang dengan paham teokrasi yaitu dua hal tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintah menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titahnya Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan. Terus yang kedua itu teokrasi langsung dan tidak langsung. Sistem pemerintahan teokrasi langsung, raja atau kepala negara memerintah sebagai jelmaan Tuhan, dan oleh karena itu yang memerintah Tuhan pula. Sedangkan sistem pemerintah teokrasi tidak langsung, yang memerintah bukan Tuhan sendiri melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Terus yang ketiga, hubungan agama dan negara menurut paham komunisme. Hakikatnya hubungan agama dan negara berdasarkan filosofis, dialektis, dan materialisme historis. Paham ini menimbulkan paham ateis yang dipelopori Karl Marx. Menurutnya, manusia ditentukan oleh dirinya. Agama dalam hal ini dianggap suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Jadi manusia adalah dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara, sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia, dan agama adalah keluhan makhluk tertindas. Yang keempat, hubungan agama dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara, sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia. Agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Berbicara mengenai hubungan agama dan negara Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas.
Penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, tapi karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan di kalangan beberapa ahli. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut, maka hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua. Nah, di sini ada hal-hal hubungan antara agama dan negara. Itu pertama ada hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik. Terus yang kedua tuh hubungan agama dan negara bersifat akomodatif. Terus beserta isi dari yang bersifat akomodatif itu ada struktural, legislatif, infrastruktural, dan kultural. Penjelasan pertama itu dari hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik. Maksud dari antagonistik itu sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Contohnya, pada masa kemerdekaan dan sampai pada masa revolusi politik Islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara, sehingga persepsi tersebut membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestik terhadap ideologi politik Islam. Terus yang kedua itu masuk ke hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif. Maksud hubungan akomodatif itu berhubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi, bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial, sehingga negara mengakomodasi Islam. Jika Islam ditempatkan sebagai outside negara, maka konflik akan sulit dihindari, yang akhirnya akan mempengaruhi NKRI. 5. Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan negara mulai menjadi lebih akomodatif dan integratif. Hal ini ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian masyarakat Islam. Kebijakan itu berspektrum luas dan memiliki sifat yang berbeda. Nah, itu yang tadi disebutin. Yang spektrum luas dan memiliki sifatnya itu ada 4 itu tadi: struktural, legislatif, infrastruktural, dan kultural. Dari struktural itu dulu, yang pertama itu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk terintegrasi dalam negara. Terus legislatif, misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan Islam. Terus infrastruktural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan tugas keagamaan. Terus kultural, misalnya menyangkut akomodasi negara terhadap Islam, yaitu menggunakan idiom perbendaharaan, bahasa pranata ideologis maupun politik negara. Jadi di sini yang saya ketahui dari segi yang penting itu infrastruktural, itu dengan semakin tersedianya infrastruktur yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan tugas keagamaan itu, kayak misalkan ada masjid untuk menjalankan ibadah sholat itu, agar para umatnya itu bisa menjalankan dengan baik, bisa secara berjamaah seperti itu yang diutamakan dalam spektrum luas dan memiliki sifat yang berbeda dari kebijakan hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif itu. Jadi isinya yang paling penting yaitu infrastruktural, biar jadinya itu lebih layak untuk menjalankan agamanya itu, yaitu seperti ibadah sholat yang diadakan di masjid. Terus masuk ke hubungan agama dan negara menurut Islam. Hubungan agama dan negara menurut Islam yaitu agama yang paripurna yang mencakup
segala termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara dan urusan negara. Jadi itu negara saling stabil dan ibarat kayak saling mensupport, seperti itu jadinya. Sebaliknya, aliran kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintah. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara. Jadi di sini ada menurut Husain Muhammad ada menyebutkan bahwa dalam Islam ada dua model, integralistik sama simbiosis. Yang integralistik itu bagi hubungan totalitas, di mana agama merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu. Terus kalau simbiosis itu mutualistik, bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan, sebab tanpa agama akan terjadi kekacauan dan amoral dalam negara. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa agama dan negara benar-benar berkelindahan. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Sementara itu, tanpa disiplin hukum, wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Selanjutnya, Al-Ghazali dalam bukunya Al-Iqtisad fi al-Iqtisad mengatakan bahwa agama dan negara, dua anak kembar agama, adalah dasar dan penguasa. Negara adalah penjaga. Segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur, dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sia-sia. Mengingat kompleksitas politis dan historis negara bangsa Indonesia sejauh menyangkut kehidupan agama dan umat beragama, dan juga political and social repercussion yang bias muncul pada masa sekarang ini dalam masa transisi mendatang, maka jelas masih sangat sulit mencari format yang tepat dan acceptable bagi banyak pihak dalam reposisi hubungan agama dan negara. Akan tetapi, satu hal yang sangat jelas bahwa akan sulit dibayangkan jika reposisi itu dimaksudkan untuk menyisihkan begitu saja peran pemerintah dalam mengatur kehidupan warga negara, termasuk dalam kehidupan beragama, khususnya dalam aspek administrasi keagamaan, bukan aspek teologis masing-masing agama, dan akan lebih sulit lagi jika reposisi itu dimaksudkan untuk memisahkan agama dan negara melalui pemisahan kedap air. Dengan kata lain, mengubah Indonesia menjadi negara sekuler. Setidaknya sebagian besar umat Islam belum siap untuk menerima perubahan itu. Terus dari kesimpulan dari hubungan antar negara dan agama, itu pertama, di kalangan kaum muslimin terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat, sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dan kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Macam-macam model hubungan negara
yaitu hubungan agama dan negara menurut teokrasi, terus hubungan agama dan negara menurut paham sekuler, hubungan agama dan negara menurut paham komunisme, hubungan agama dengan kehidupan manusia. Jadi kesimpulan yang kedua ini, macam-macam model hubungan negara dan agama, itu tadi yang sudah dijelaskan di isi sebelumnya gitu. Terus ini ada menurut pahamnya yang tadi disebut, ada teokrasi, sekuler, terus ada menurut komunisme, terus yang terakhir itu dengan kehidupan manusia. Terus ini terakhir, kesimpulan terakhir tentang hubungan agama dan negara dalam Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segalanya termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara dan urusan negara adalah urusan agama, serta sebaliknya. Aliran kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Ya, jadi itu aja penjelasan dari tentang hubungan negara dan agama beserta macam-macam model hubungan negara dan agama. Semoga apa yang saya sampaikan, penjelasan dari hubungan negara dan agama ini, semoga bisa menambah wawasan dan manfaat tentang hubungannya agama dan negara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.